Ya, kemarin publik sempat heboh terkait adanya pemalsuan paspor oleh seorang warga negara asing, yaitu warga negara Iran yang masuk ke Indonesia menggunakan paspor negara Bulgaria yang merupakan paspor palsu setelah dikonfirmasi ke kedutaan besar dari Bulgaria. Dan ketika paspor Iran dikonfirmasi ke kedubes Iran, dikatakan bahwa itu asli. Kemudian juga banyak spekulasi bahwa yang bersangkutan itu merupakan agen intelijen ya dari negara Iran, ya dimulai dari putusan pengadilan yang dilihat di situ bagaimana yang bersangkutan itu punya 11 handphone misalnya dan nomor negara yang berbeda, beberapa jenis mata uang asing, seperti itu. Sehingga semakin membuat curiga. Apalagi saya melihat di salah satu tayangan TV swasta ya, itu terlihat bahwa yang bersangkutan malah mengaku bahwa yang bersangkutan adalah orang yang bekerja pada pemerintah Iran ya, yang artinya bahwa yang bersangkutan itu merupakan orang yang berada di bawah kendali atau diberi tugas oleh pemerintah Iran. Nah, tapi apakah kita akan percaya begitu saja? Ya, karena memang akibat pengakuan tersebut makin merebak, ya, karena istilahnya apa yang dilakukannya tuh seperti intel-intel kalau di film ya, punya paspor banyak, mata uang asing banyak, handphone banyak gitu kan. Kemudian berusaha memasukkan identitas, undercover, masuk ke negara lain gitu. Kemudian identitasnya pun banyak, seperti itu. Nah, namun ya kalau saya lihat ya tentu kita kembali lagi ke definisi agen intelijen adalah orang yang benar-benar sudah bekerja untuk suatu negara dan bersumpah untuk tidak mengaku sebagai intelijen. Karena prinsipnya intelijen adalah intel seumur hidup. Nggak ada yang namanya pensiunan intel seperti itu. Dan seperti yang pernah saya jelaskan pada sebelumnya, ya seorang intel, ya dia berangkat tugas dianggap mati, hilang tak dicari, berhasil tak dipuji, gagal dicaci maki, gitu. Karena memang intel itu dia bekerja secara tidak nampak, tidak perlu nama dan tidak perlu terkenal. Bahkan ketika seorang intel pun dia tertangkap, gitu ya, dia tidak akan mengaku dia intel, ya dia akan mengaku sebagai mana covernya bisnismen gitu kan. Kemudian juga negara yang menjadi tempat dia bernaung ya, karena memang kan banyak juga agen ganda gitu kan, belum tentu misalnya seorang warga negara suatu negara itu agen intelijen, itu bisa jadi agen intelijen yang lain. Ya itu kemarin kita lihat ya Pak, apa namanya, Pak dia Pak, kalau kalau misalnya benar intel, negara tidak akan mengakuinya. Tentu teman-teman pernah lihat lah film-film misalnya Mission Impossible ya. Ketika dapat misi atau tugas, ya dikatakan bahwa ketika terjadi apa-apa tangkap, negara tidak akan mengakuinya. Atau di situ kan dijelaskan yang penting itu Menteri Luar Negeri gitu misalnya, tidak akan mengakui apapun perbuatannya. Nah, kalau dari warga negara Iran tersebut ya, berdasarkan ya studi ya saya ya tentang intelijen ya saya melihat tentu perlu diperdalam karena memang tidak serta misalnya ada seperti intel-intel di film dia tuh intel gitu kan. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan ya atau kritisi gitu ya. Yang pertama bahwa dia membawa paspor asli dengan nama asli ya yang dikonfirmasi oleh kedubes Iran bahwa itu adalah paspor asli gitu kan. Kemudian yang kedua, dikatakan katanya misinya itu untuk tanker gitu ya. Nah, padahal tanker itu kalau saya baca kan udah dari awal tahun dan itu kan masalah administratif lah yang tidak perlu dunia perintelan gitu kan. Karena kira-kira bulan Mei atau Juni gitu saya baca itu ya sudah dilepas karena membayar.
ganti rugi terkait dengan putusan pengadilan. Nah, artinya kan udah clear gitu kan. Kemudian terkait punya handphone banyak, ya tentu kita bisa melakukan identifikasi ya terhadap handphone itu apa gitu kan. Apa maksudnya, dia berkomunikasi dengan siapa, emailnya bagaimana. Karena seorang intel pasti dia punya tugas gitu kan. Dia punya misi. Nah, apa misinya? Namun kalau dilihat bahwa dia masih membawa banyak handphone, berarti kan dia takut kehilangan handphone-handphone tersebut gitu kan. Padahal kalau kita lihat juga sekarang ini kan banyak telepon sekali pakai gitu kan. Dan seorang intelijen asli ya dia tidak akan apa namanya, dia tidak akan menyimpan handphone-handphonenya gitu kan. Karena dia harus berusaha untuk menghilangkan jejak seminimal mungkin gitu. Kemudian saya lihat juga di tayangan TV dia ke Bali, kemudian di situ ada supir yang selalu menemani dia jadi langganan lah ya. Yang menurut saya nggak cocok lah dengan seorang profil intelijen yang dia harus istilahnya menjauhi suatu kedekatan atau raport ya dengan siapapun. Kemudian juga terkait dengan apalagi bolak-balik ya, bolak-balik dengan identitas tersebut tentu harusnya nggak seperti itu gitu. Dia bolak-balik harusnya dia dengan nama yang berbeda-beda setiap masuk gitu kan. Ini kan kalau saya baca kan bermula dari kecurigaan lah dari aparat penegak hukum di Indonesia. Kemudian apa namanya, dia akrab lah dengan seorang apa namanya itu tempat makan atau apalah gitu kan, karena sering makan gitu kan, jadi mungkin jadi sahabat dan sebagainya. Ya, saya pikir banyak lagi lah yang menurut saya memang harus dikonfirmasi apakah benar yang bersangkutan itu intelijen, mungkin penegak hukum seperti kepolisian gitu kan, ataupun istilahnya BIN gitu ya, bisa mengkonfirmasi lagi. Karena dalam wawancara yang saya lihat juga beliau langsung ngaku bahwa bertugas pada pemerintah Iran. Nah ini, ya kan tentu ini harus diteliti secara mendalam, ya. Terutama apa sebenarnya tujuannya. Kan nggak harus Intel untuk punya banyak handphone, nggak harus Intel untuk memasukkan identitas, nggak harus Intel untuk mempunyai mata uang asing yang banyak. Jadi motifnya dia masuk ke Indonesia dengan memasukkan identitas itu yang harus dicari. Ya, misalnya ternyata dia masuk ke Indonesia itu untuk tujuan lain, ya kan? Kalau untuk tujuannya benar, dia masuk Indonesia pasti dengan cara yang sah, paspor asli, gitu kan? Gitu. Jadi masalah bahwa ada barang-barang yang tidak patut gitu ya, mulai dari paspor palsu hingga dokumen-dokumen atau handphone-handphone gitu kan. Kalau saya baca juga ada foto-foto gitu kan, yang istilahnya orang gitu kan di dalam handphonenya, ya itu perlu ditelusuri. Jadi kita berharap nggak sebatas pemalsuan paspor yang hanya sekitar 2 tahun ya. Nah, tapi kita berharap diungkap lebih, apa sih dia motifnya datang ke Indonesia, gitu ya. Karena seorang wisatawan ke Indonesia atau seorang bisnismen ke Indonesia, ngapain dia pakai paspor palsu, seperti itu. Nah, itu yang kita harap terungkap. Jadi, untuk apa namanya, hipotesis bahwa dia seorang agen intelijen, apalagi dari negara Iran, tentu masih jauh ya, dan masih harus dibuktikan. Apalagi kita paham agen intelijen Iran itu musuhnya tangguh ya, Mossad gitu. Ada intelijen Israel. Jadi tentu mereka juga agen intelijennya juga bukan yang kaleng-kaleng juga gitu kan. Karena yang dihadapi adalah agen-agen Mossad. Oke, demikian pembahasan tentang intelijen. Terima kasih.